Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami praktikan laboratorium rancangan sistem kerja dan ergonomi tahun 2023-2024. Kami dari kelompok 26, sesi Selasa, yang beranggotakan saya sendiri, Pratiwi Chandra Kurniawati Yolanda, dengan NPM 220320101044 sebagai praktikan yang mengoperasikan software AutoCAD, dan juga partner saya yaitu. Perkenalkan, nama saya Rindi Dwi Ayu Matasari dengan NPM 220320110062. Di sini saya sebagai praktikan yang mengoperasikan software Katia. Nah, jadi dalam video ini kami akan menjelaskan proses pembuatan produk ergonomis kami, yaitu meja dapur, dengan menggunakan software AutoCAD dan juga menguji produk ergonomis tersebut dengan menggunakan software CATIA. Baik, perkenalkan di sini saya Pratiwi Chandra Kurniawati Yolanda dengan NPM 220320101044 sebagai praktikan yang mengoperasikan software AutoCAD. Baik, di sini saya akan share screen untuk AutoCAD-nya. Oke, yang pertama, ketika kita sudah di aplikasi AutoCAD ini, kita ketik UN, lalu Enter. Setelah itu untuk precision ini kita pilih 0,00, dua angka di belakang koma. Setelah itu untuk insertion scale ini kita pilih yang sentimeter. Lalu kita klik OK. Nah, di sini saya akan melakukan pembuatan produk 3D dengan ukuran yang sudah melalui tahap uji keseragaman dan juga uji kecukupan data yang didapatkan ketika kita melakukan pengolahan data. Baik, yang pertama kita pencet klik line. Kita klik line, lalu pilih salah satu titik, lalu ke kanan, itu sepanjang 25 cm, enter. Ke bawah, pastikan derajatnya itu 90 atau 0 ya, karena itu mempengaruhi kelurusan dari garis yang telah dibuat. Lalu untuk ke bawahnya itu setinggi 164,633. Selanjutnya, arahkan garis ke kiri sepanjang 25, kalau enter. Ke atas setinggi 70, enter. Ke kiri sepanjang 93,2,1, enter. Lalu ke bawah lagi, pastikan ini juga 90, ke bawah lagi itu sepanjang 70, enter. Ke kiri 25, enter. Ke atas 164,633, enter. Ke kiri, ke kanan itu 25, enter. Ke bawah itu 70, enter. Kanan lagi 93,1, enter. Lalu yang terakhir ke paling atas ini, scan ini sudah 90 dan
Catnya pas. 10. Lalu begitu SQ, kita pakai pan untuk mengarahkan tangannya. Nah, di sini kita bisa lihat apakah garis kita yang telah dibuat tadi sempurna atau tidak, karena di sini mempengaruhi nanti ketika diekstrud, apakah dia akan solid atau justru seperti berongga atau cuma dinding-dinding jadi sekitarannya. Nah, di sini terdapat garis yang tidak lurus, yaitu garis ini yang tidak sesuai. Kita klik kanan, ketuk klik kanan, tidak iris atau hapus. Setelah itu kita buat garis. Yuk. Nah, di sini masih terdapat lagi garis yang tidak sesuai. Oke, nah di sini garisnya sudah sesuai dengan antar garis itu berhubungan. Lalu kita select all. Kita pencet semuanya. Kita ketik grup. Oke. Atau bisa juga kita ketik join. Nah, di sini, nah, jika sudah bisa berwarna seluruhnya seperti ini, berarti garis-garis yang tadi dibuat, mereka sudah tidak satu-satu, namun mereka sudah menjadi satu kesatuan. Lalu setelah itu, kita klik extrude, kita select objeknya, kita ketuk, kita enter. Nah, di sini akan muncul ketinggian berapa atau lebar berapa yang diinginkan. Dalam produk ergonomi saya, yaitu berupa meja dapur, di situ terdapat lebar yang telah diperhitungkan, yaitu sebesar 96,463 cm. Kita klik enter. Oke, setelahnya kita ke konseptual. Kita lihat dari kanan seperti ini, kalau simetrik seperti ini. Atau SE simetrik. Nah, seperti ini. Nah, tadi garis-garisnya itu harus saling berhubungan agar ini bisa solid. Ketika ini bisa solid berarti itu sudah benar. Kita ubah ke 2D wireframe lagi boleh, kita boleh. Setelah itu, karena ini produknya masih dalam keadaan tertidur atau masih horizontal, kita harus membaliknya biar dia bisa vertikal, yaitu caranya kita ketik 3D rotate, enter. Nah, select object, enter. Nah, kita mengikuti saja ini yang apa? Dan kali ini bisa di aduh. Nah, ini harus lurus teman-teman. Jadi, atau
Kita rubah elemen yang biru. Teman-teman kita coba lagi untuk merubah yang awalnya horizontal ini menjadi vertikal. Ter, ter, Oke, di sini kita bisa lihat konseptual.
Dari atas terlihat seperti ini. Coba kita lihat dari agak samping. Karena ini masih eh, posisi tertidur, kita harus membuat meja ini posisi berdiri seperti yang ada di seperti produk yang kita punya. Yang pertama kita ketik 3D rotate, enter, kita klik, enter lagi, kita pilih mau seperti apa kita membalikkan produk ini. Baik, ini sudah jadi. Setelah itu kita dapat membuat ini menjadi memiliki material atau bahan, yaitu yang pertama, kita bisa pencet visualize, lalu material browser. Nah, setelah itu kita search. Karena produk dari meja dapur kita ini terbuat dari keramik, maka kita akan mencari materialnya adalah keramik. Bentar. Nah, di sini terdapat banyak sekali. Di sini kita bisa pilih salah satu dan tempatkan di. Nah, biar kelihatan kita konseptual ini diganti ke realistik. Oke, kita bisa ganti-ganti dengan yang lain. Kami bisa sesuaikan dengan selera masing-masing. Nah, aku coba pakai yang ini. Kita X dulu. Nah, ini adalah produk eh, meja dapur yang telah kita buat. Nah, dari sini kita kembalikan lagi ke 2D wireframe. Kita select all. eh, Kita jadikan ini satu, bisa di grup. Sekarang sudah menjadi satu, sudah menjadi satu kesatuan, dan ini kita bisa simpan dalam bentuk STL, itu berapa itu, AutoCAD, export, ada formula. Kita bisa pilih di mana kita mau menyimpan, di dokumen, modul 7, gambar, modul 7, auto. Di sini jangan lupa ubah file types, yaitu STL. Nah, seperti ini kita pencet save, dan sudah tersimpan dan akan dilanjutkan dengan perhitungan rula yang dapat dihitung dengan menggunakan software CATIA. Selanjutnya akan dilakukan perhitungan rula dengan software CATIA. Baik, jadi di sini saya merupakan praktikan yang akan mengoperasikan
software Katia, dan saya akan menjelaskan langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu klik Start, lalu kita pilih Ergonomy, Design, and Analyze, lalu kita pilih Human Filter. Lalu setelah itu kita insert a new mannequin. Lalu untuk nama manekinnya akan saya ganti menggunakan nama saya dan partner saya. Untuk gendernya akan saya ganti jadi woman. Lalu untuk persentilnya bisa kita sesuaikan dengan produk yang telah kita bikin di AutoCAD. Dan di sini produk saya menggunakan persentil 50. Jadi saya akan menggunakan persentil 50 ini. Lalu untuk opsionalnya, untuk population kita pilih Chinese atau Taiwan. Lalu untuk modelnya kita pilih whole body. Untuk referensialnya kita pilih H-point. Lalu kita klik OK. Kemudian sudah muncul manekinnya. Baik, jadi di sini saya akan mengimpor file AutoCAD-nya, yaitu dengan langkah klik Start, lalu kita pilih Shape, lalu kita pilih DGZ Shape Editor, lalu kemudian kita klik Import. Kemudian di sini saya akan memilih filenya yang sudah saya simpan. Di sini formatnya kita menggunakan format STL, lalu untuk skala faktornya kita menggunakan 1,6, untuk file unitnya kita menggunakan cm. Lalu kita klik Apply, lalu kita klik OK. Lalu kemudian kita klik Start, kita pilih Economy, Design, and Analyze, lalu kita pilih Human Activity Analyze. Lalu karena posisi produknya belum tepat, jadi kita posisikan dengan tepat terlebih dahulu, yaitu klik project, lalu kita posisikan. Lalu kemudian kita juga akan memperbaiki manekinnya, yaitu dengan cara klik manekin, lalu kita pilih place mode, lalu kita arahkan saja mana yang mungkinnya, lalu kita klik escape. Kemudian kita klik manekin lagi, lalu tools, kita pilih posture editor. Nah, di sini kita bisa mengatur setiap gerakan anggota tubuh sesuai dengan dimensi yang kita pakai. Kemudian langkah selanjutnya kita klik Analyze, lalu kita pilih Rula Analysis, kemudian kita klik Manekin. Nah, di sini ada data Rula Analysis dari produk yang saya dan partner saya buat, yaitu meja dapur. Kemudian kita pilih ini. Nah, di sini data ini akan di screenshot, kemudian dimasukkan ke dalam laporan saya dan partner saya. Jadi di sini ada side kanan dan kiri. Dan dua side ini nanti akan di screenshot, kemudian dimasukkan ke dalam laporan yang telah kami buat. Baik, itu tadi sedikit penjelasan dari saya tentang langkah-langkah pengoperasian software Katia dengan menggunakan produk yang sudah dibuat oleh partner saya di software AutoCAD sebelumnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.